Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi atau MANPROSI yang dibimbing oleh Pak Sinung. Di sini izinkan saya untuk mendemokan hasil website dari proyek MANPROSI kami, yaitu dengan kami beri nama yaitu UKM Fund. Di mana pada UKM Fund sendiri di sini terdiri dari dua role atau user. Pertama ada user mahasiswa atau yang kami sebut dengan telutizen. Kemudian yang kedua ada dari admin UKM. Nah, di mana di sini untuk domainnya sendiri untuk loginnya dibedakan menjadi dua. Untuk mahasiswa sendiri atau telutizen akan menggunakan domain student, sedangkan untuk UKM akan menggunakan domain UKM. Yang pertama, di sini kita dapat mengecek pertama untuk akun mahasiswa atau student. Kita melakukan login pada salah satu akun mahasiswa. Nah, di sini pada halaman home, event, UKM maupun about us di sini masih kosong. Untuk sebelumnya about us sendiri yaitu penjelasan singkat mengenai website kami. Dan ketiga halaman ini masih kosong karena kenapa? Karena pada sisi UKM belum menambahkan untuk akun-akun untuk event-event maupun pendaftaran. Setelah itu kita logout dulu. Kita Oh ya, sebelumnya di sini terdapat beberapa akun UKM, akun user yang dibedakan menjadi dua. Ada role-nya mahasiswa dan ada pun role-nya UKM. Nah, di sini untuk sampelnya sendiri kami menggunakan 25 macam user. Dan selanjutnya kita login ke akun salah satu akun UKM. Contohnya di sini kita mau join login menggunakan akun Astacala, UKM Astacala, di mana karena di sini Astacala belum menambahkan konten sama sekali. Di sini ada sebuah alert mana di sini ditampilkan konten belum ditambahkan, dan untuk menambahkan kontennya di sini kita dapat melakukan edit. Nah, sebelumnya konten sendiri itu merupakan halaman atau tampilan awal yang akan muncul ketika mahasiswa ingin melakukan pendaftaran. Pertama, kita masukkan nama UKM-nya, misalkan Astacala. Kemudian deskripsinya kita template aja pakai lorem ipsum. Kemudian kita masukkan logo UKM. Logo UKM kita ambil logo Astacala. Kemudian gambar jumbotron. Kemudian galeri kegiatan di sini merupakan uh, redirect terhadap video untuk kegiatan-kegiatan dari UKM tersebut. Misalkan di sini kita mengambil link yang ini sebagai contoh. Kemudian visi dan misi kita pakai lorem ipsum aja. Kemudian kita klik simpan perubahan, maka akan didirect ke halaman home yang tadi, yaitu di mana home-nya itu Astacala. Dan di sini sudah tampil apa yang kita isi sebelumnya. Di sini ada kegiatan Astacala, kemudian ada deskripsi, visi dan misi, kemudian ada galeri kegiatan. Nah, selain kita dapat melakukan pengeditan, di sini kita dapat memonitoring pendaftaran, di mana di sini akan dapat masuk beberapa pendaftaran jika ada mahasiswa atau telutizen yang melakukan pendaftaran. Nah, untuk halaman Astacala sendiri sini sudah selesai. Kita buat, kemudian kita logout, kita berpindah ke halaman UKM yang satunya lagi. Misalkan kita join menggunakan akun KBMS dengan domain UKM. Kita login. Nah, di sini untuk halaman KBMS sendiri belum ada konten juga. Kemudian kita menambahkan konten dengan masuk pada halaman edit konten. Kemudian kita masukkan namanya KBMS, kemudian deskripsinya lorem ipsum, logo UKM, terus gambar jumbotron. Kemudian kita masukkan pada galeri kegiatan, visi dan misi. Kemudian kita simpan perubahan sama seperti dengan Astacala tadi. Dan kemudian di sini akan muncul jumbotron dari KBMS sendiri, kemudian ada deskripsi visi dan misi maupun video untuk kegiatannya. Dan sama seperti Astacala, pendaftaran di sini masih kosong. Kemudian kita dapat melakukan logout dan kita berpindah kepada salah satu akun mahasiswa. Misalkan di sini untuk akunnya yaitu dengan namanya itu Ayu. Kemudian kita login. Nah, di sini sudah tertambah untuk UKM-nya sendiri. Nah, di
sini kita dapat melihat UKM. Nah, di sini untuk UKM-nya sendiri belum ada karena di sini kita belum melakukan pendaftaran sama sekali. Kemudian kita masuk ke halaman home. Misalnya kita mendaftar pada salah satu UKM-nya, yaitu misalkan Astacala, kita lihat UKM dan akan tampil seperti apa yang diedit pada pada sisi UKM tadi. Tetapi bedanya pada Jumbotron di sini ada button daftar, kita dapat langsung melakukan pendaftaran dan akan ditambahkan secara otomatis menggunakan akun SSO untuk data-data dari mahasiswanya sendiri. Ada nama lengkap, NIM, jurusan maupun jenis kelamin dan alamat lengkapnya. Di sini kita dapat menambahkan alamat lengkapnya, misalkan kita menggunakan dummy data aja. Kita menambahkan dummy data, kemudian email address, kita gunakan akun yang tadi aja. Kemudian nomor HP, kita random aja. Kemudian KSM yang merupakan file PDF untuk require-nya. Kemudian CV. Kemudian kita dapat melakukan submit dan akan kembali ke halaman home. Dan di sini ketika kita membuka notifikasi maka akan muncul pendaftaran telah masuk, harap menunggu konfirmasi dari UKM Astacala. Nah, misalkan di sini kita akan mendaftar ke UKM baru yaitu KBMS. Kita mendaftar ke UKBMS, kita masukkan lagi alamat lengkapnya, kemudian email address, nomor HP kita random saja, kemudian KSM, KHS, kemudian terakhir kita masukkan CV. Kita submit. Maka kita lihat pada notifikasi di sini tertambah pada baris kedua, pendaftaran telah masuk, harap menunggu konfirmasi dari UKM KBMS. Nah, kemudian apabila kita ingin mencoba terhadap akun lain. Misalkan kita masuk kepada akun Ivan. Nah, kita login. Nah, untuk Ivan sendiri di sini belum melakukan pendaftaran dan dapat dicek pada halaman UKM-nya. Di sini masih kosong. Nah, misalkan Ivan sendiri di sini akan mendaftar di UKM Astacala. Nah, kita dapat melakukan pendaftaran secara langsung sama seperti yang tadi. Di sini telah ditambahkan data atau informasi mengenai si akun ini atau Ivan Setiawan, di mana di sini terdapat beberapa data-data yang berasal dari akun SSO. Kemudian kita tambahkan untuk alamat lengkapnya, kita tambahkan untuk alamat lengkapnya, kemudian email address kita menggunakan Ivan aja, kemudian nomor HP kita random, kemudian KSM, kemudian KHS, terakhir kita masukkan CV, kemudian kita submit. Nah, ketika kita submit, kita lihat pada halaman pemberitahuan, di sini Ivan telah melakukan pendaftaran. Nah, di sini terdapat notifikasi bahwa harap menunggu konfirmasi dari UKM Astacala. Seperti itu. Kemudian ketika kita membuka pada halaman UKM, di sini telah terdaftar sebuah pendaftaran baru dari Ivan, di mana di sini ada ID pendaftaran 3, ID UKM-nya ada 24, kemudian nama UKM-nya Astacala, status pendaftaran belum dikonfirmasi dan tanggal pengumumannya sebagai berikut. Dan begitu pula dengan user atau material netizen yang bernama Ayub tadi, kita dapat cek juga pada halaman UKM-nya. Di sini pada halaman UKM Ayub sendiri, di sini ada dua pendaftaran yang kita lakukan sebelumnya yang dapat kita lihat juga pada halaman notifikasi. Kemudian kita logout. Nah, di sini kita masuk ke Astacala untuk mengecek pendaftaran sebelumnya. Nah, kita dapat melihat pada halaman pendaftaran, di sini telah dua masuk user yang telah mendaftar. Misalkan di sini ada Muhammad Aib Ramli dengan beberapa data-data yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian ada Ivan Setiawan. Dan selain itu, di sini ada terdapat status yang dapat kita klik, di mana di sini ada status diterima maupun ditolak. Dan selain itu, di sini untuk file-file yang telah ditambahkan tadi dapat kita lihat dengan mengklik pada filenya. Misalkan KSM, kita dapat melihat KSM dari Muhammad Aib Ramli dengan klik pada file berikut. Nah, di sini akan tertambahkan KSM-nya. Seperti itu. Oke, di sini selanjutnya kita dapat melakukan penerimaan terhadap si mahasiswa ini. Misalkan kita klik pada button terima,
maka akan muncul sebuah pop-up baru, mahasiswa berhasil diterima dan statusnya berubah menjadi diterima. Dan apabila kita ingin mencoba penolakan terhadap Ivan Setiawan, kita dapat klik tolak. Kemudian di sini mahasiswa berhasil ditolak dan statusnya akan berubah menjadi tolak. Nah, kita coba berpindah pada halaman KBMS. Kita melakukan pengecekan pada halaman KBMS apakah pendaftaran sudah masuk. Oh, maaf, di sini terdapat notifikasi username atau password salah karena sebelumnya domainnya itu salah, menggunakan student, yang seharusnya menggunakan domain UKM. Nah, di sini kita masuk ke sisi admin dari UKM KBMS. Kita bisa cek pada pendaftaran. Di sini pendaftaran dari Muhammad Aib Ramli tadi mendaftar di UKM KBMS. Kita biarkan saja seperti ini. Kita log out. Nah, kita coba cek pada akun Ayub. Yang sebelumnya kita telah melakukan penerimaan terhadap akun Ayub. Nah, kita cek pada notifikasi. Di sini terdapat notifikasi baru. Selamat Anda telah diterima pada UKM Astacala. Dan selain itu kita dapat cek di halaman UKM. Nah, untuk status pendaftarannya sendiri di sini sudah ada diterima. Nah, di mana di sini ada tanggal pengumumannya. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke halaman Ivan. Kita coba berpindah ke halaman Ivan Setiawan yang sebelumnya telah ditolak di UKM Astacala. Kita lihat pada notifikasi. Nah, Ivan Setiawan di sini terdapat pemberitahuan, maaf Anda telah ditolak pada UKM Astacala. Dan selain itu, pada halaman UKM juga kita dapat dilihat status pendaftarannya yaitu ditolak. Oke. Dan untuk proses yang selanjutnya yaitu ada pada halaman event. Nah, pada halaman event kita dapat membuka terlebih dahulu pada halaman misalkan salah satu UKM yaitu Astacala. Nah, kita buka pada halaman event. Nah, di sini event belum ada. Dan di sini kita dapat menambahkan event. Nah, kita contohnya dapat klik pada nama event, pada tambah event, kemudian terbuka sebuah modeles baru yang tujuannya untuk menambahkan event baru terhadap UKM Astacala. Kemudian kita di sini terdapat form nama event kita tambahkan. Misalkan kita pakai dummy data. Kemudian tambahkan tanggalnya, tanggal kegiatannya, kemudian tiga, kemudian kita bisa tambahkan deskripsi kegiatannya, kita ambil dummy data aja. Kemudian kita juga dapat menambahkan link pendaftarannya. Kemudian kita dapat menambahkan gambar atau poster yang contohnya kita pakai ini aja. Nah, kemudian kita klik tambah. Nah, maka dari itu di sini sudah tertambah satu event baru dari Astacala. Kita juga bisa menambahkan satu lagi, tambah event, misalkan random aja. Eventnya misalkan lomba internal. Kemudian kita tanggal kegiatannya kita random saja. Kemudian deskripsinya. Deskripsinya kita masukkan dummy data. Maaf. Kita masukkan dummy data aja. Kemudian pada link pendaftaran, kemudian pada gambar kita bisa masukkan misalnya gambar ini aja. Nah, kemudian bisa kita klik tambah. Oh, maaf, gambarnya belum masuk. Kita klik ini aja, kemudian kita tambah. Dan di sini sudah terdapat dua macam event, di mana ada sharing session full 1 dan lomba internal. Nah, selain itu, kita dapat melakukan pengecekan pada halaman user. Pada sisi user sendiri, misalkan di sini kita menggunakan atau kita menggunakan akun baru, yaitu contohnya Dwi. Nah, kita login menggunakan akun Dwi. Sebelumnya di sini ada halaman home dan di sini ada halaman event.
Dan di mana pada halaman event sendiri di sini sudah tertambahkan event-event yang telah didaftarkan pada sisi UKM sendiri. Nah, di sini kita dapat melakukan pendaftaran dengan klik daftar pada salah satu eventnya. Misalkan event sharing session ini, kita bisa klik daftar dan kemudian akan direct ke halaman pendaftaran. Oke, mungkin sekian demo aplikasi dari UKM Fund sendiri dari kelompok 5. Sekian, terima kasih.